Ya udah besok ngaji deh sama aku bang, bareng-bareng gitu. Aduh, berat ya saudara. Nih, jadi gini nih Bang Adis. Kalau seandainya Bang Adis, Nabi Muhammad kan zaman dulu kan ganteng banget Bang. Ganteng. Ganteng banget ya. Suri tauladan yang baik gitu. Seorang Nabi, siapa sih yang nggak mau gitu? Baik. Mau saya jawab? Iya, siapa sih yang nggak mau gitu? Orang kan juga... Muhammad itu katanya matanya besar. Siapa sih yang nggak lihat cowok ganteng gitu? Siapa yang nggak suka? Ganteng? Waduh, berat. Apalagi sudah. ganteng, duitnya banyak, siapa yang nggak suka? Oh, berarti orang pada mau sama Muhammad karena mau duitnya Muhammad, betul? Enggak, bukan itu. Mas. Gimana Ima? Sudah? Sorry tadi saya tinggal kamar mandi agak lama karena kalau seorang pria kalau pipis tidak cebok nanti disiksa kubur. Loh, Iyalah. Iya, emang iya. Tapi korupsi dan berzina tetap masuk surga. Ima, kamu tahu nggak? Penyebab siksa kubur itu bukan karena seseorang itu berbuat jahat. Kebanyakan siksa kubur karena hanya masalah pipis tidak cebok. Yes. Coba deh besok ngaji deh bareng aku Bang Yedis. Ih, Mbak. Ngaji bareng saya. Berat Dalam saudara-saudara. hati agama Islam. Ini seandai-andainya. Kalau kamu mau saya imami, kalau saya seorang muslim, mau si imani mengimami membaca Quran. Wah, nanti sudah istri saya 13. Mengikuti contoh Rasul. Ya, Imah. Ya, assalamualaikum Bang. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Aduh, sampai capek loh saya ngomongnya. Saya ini non-muslim, Imah. Kamu nggak boleh memberi salam kepada non-muslim. Kan aku kan Abang biar selamat. Tapi nggak boleh sama Muhammad. Nah, silakan nyalakan kamera. Mengeyel kan mereka nggak percaya sama Muhammad. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Imah. Kameramu nyalakan dulu. Apa aja Bang? Saya kirim undangan permintaan dari sini untuk menyalakan kamera, ya. Selamat malam, Imah. Iya, selamat malam Ya. Abang. Imah sudah nyimak dari tadi. Sekarang ditinggal-tinggal sih tadi ya. Ya, makanya kalau nonton Edis TV jangan ditinggal-tinggal, nanti kehilangan poinnya. Nah, Ya, gini Imah. namanya ditinggal-tinggal, Bang, Jadi ya. saya tanya dulu Imah, selama Ya. kamu jadi orang Islam, kamu pernah nggak atau sering nggak kamu dengar orang-orang Islam bilang kitab orang Kristen itu sudah dipalsukan, Bible itu kitab palsu. Sering nggak dengar ucapan seperti itu dari saudara-saudaramu Muslim? Gak ada. Gak ada. Serius? Serius. Jadi jadi Injil yang ada di tangannya orang Kristen itu orisinil, tidak dipalsukan. Yang mana? Kitab yang mana? Kan. Allah. Gini. Misalnya saya Kristen nih. Pernah lihat orang Kristen nenteng-nenteng Bible ke gereja? Iya. Nah, percaya nggak kamu menurut orang-orang Islam itu kitabnya mereka itu sudah dipalsukan, sudah dirubah-rubah? Emang udah dirubah Bang. Nah, kamu bukan hanya mendengar, tetapi kamu adalah orang-orang yang menuduhkan tuduhan itu, gitu. Nah, sekarang gini, Imah. Ketika kamu mengatakan bahwa Bible yang kami pegang ini kitab isi di dalamnya. Yang mana itu Bang yang dicolong? Baik. Gak ada yang dicolong. Baik. Ini di dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat yang ke-69. Jangan dimatikan kameranya, Iman. Ya, baik. Ada efeknya lagi Bang. Oke, baik. Ya, ini surat Yusuf ya, Imah ya. Yusuf ayat 69.
Di sini dikatakan dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf membawa saudaranya dalam kurung Bunyamin. Nah, kita lihat tafsir-tafsirnya ya. Ini di dalam tafsirnya, misalnya tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia disebutkan Bunyamin, adik Yusuf. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh disebutkan juga ya. Nih, mana nih? Oh, di sini tidak disebutkan. Di dalam tafsir Al-Muqtasar disebutkan ya, nih namanya saudara Yusuf disebutkan di sini. Oh, ini tidak disebutkan. Nih, tafsir Al-Madinah nih, Bunyamin sebutkan ya kan? Abtir dan nah, kita pakai tafsir kita aja, Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Tafsir yang kita punya, tafsir ringkas Kementerian Agama nih. Usai masuk dengan berbicara lancar dan seterusnya, Nabi Yusuf masuk dan seterusnya, menemui saudaranya dalam kurung Bunyamin. Pertanyaan saya, dari manakah umat muslim mendapatkan pengetahuan bahwa saudara Yusuf bernama Binyamin atau Bunyamin? Silakan. Kan emang satu ibu, Bang. Ya, dapatnya dari mana? Satu ibu. Ya dari cerita Rasulullah zaman lah. Kan udah ada cerita. Oke, tunjukkan dalilnya. Dalilnya tunjukkan. Ya Allah, aku lagi main lagi nggak bisa nggak bisa mikir Al-Quran lagi. Ngeles saja. Nah, demi Allah. Imah. Nih, saya kasih Imah ya. Nih. Saya kasih tahu dari mana umat muslim itu dapatnya. Dari kitabnya orang Kristen. Mau saya kasih tunjuk? Yang kitab yang udah diubah kata Bang yang tadi itu. Iya, kitab yang kalian katakan dirubah-rubah, isinya dipalsukan. Tapi kalian colong Aku nggak isinya ada dari ngomong, dalam. Gimana? Mau saya kasih tunjuk? Coba lihat. Baik, kita kasih tunjuk ya. Misalnya di dalam kitab Kejadian, kita mulai dari ayat yang ke-37 ya. Perhatikan nih, saya balik kamera saya. Perhatikan ya. Sayangnya ini ya, Imah ya. Kamu cantik-cantik tapi tidak baca kitab aslinya. Jadi kamu mengikuti kitab tiruannya, kitab palsunya. Nah, nih, dibacakan nih ya. Yusuf dan saudara-saudaranya, kitab Kejadian pasal yang ke-37 nih. Adapun Yakub, ia diam di negeri penampungan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel, maksudnya Yakub ya, lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruhnya membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf daripada saudara-saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasmu dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah padaku. Lalu saudara-saudaranya berkata, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Maka makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, diceritakannya dan seterusnya. Aku bermimpi pula, tampak matahari dan 11 bintang sujud. Segini Imah, saya akan buktikan kepada kamu bahwa Kejadian pasal 37 ini plak dijiplak sama Quranmu. Mau saya kasih tunjuk? Mau saya kasih tunjuk nggak bahwa ini yang kita baca ini dijiplak mentah-mentah sama Quranmu? Mau? Enggak, abang tahu dari mana diciplok, Bang? Baik, kita bukakan surat Yusuf. Surat Yusuf, kita bukakan. Surat Yusuf.
sabar ya Maya. Surat Yusuf terjemahan bahasa Indonesia. Buka ya. Kita buka surat Yusuf terjemahan bahasa Indonesia. Perhatikan. Ya, Alif Lam Ra, inilah ayat-ayat yang disusun, ya, kitab-kitab Al-Qur'an yang nyata. Sesungguhnya kami menurunkan kepada kamu Quran berbahasa agar kamu memahaminya. Perhatikan. Kami menceritakan kepada kamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya sebelum kami wahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Tatkala ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Perhatikan. Kita balik lagi ke kejadian tadi. Nih ya, kejadian ini, perhatikan. Nih, tampak kita, lalu ia menceritakan pula mimpi yang diceritakannya. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Ini kitab kejadian yang kalian bilang palsu-palsu itu. Nih, mengatakan mimpi. Aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan bintang sujud menyembah kepadaku. Bandingkan dengan ayat Quran ini. Nih. Ya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku. Nyontek. Lanjut. Perhatikan kelanjutannya. Ini nyontek semua, ini isi kitabmu nih. Ayahnya berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Ya. Saya bacakan ini dalam versi orinya, ya. Di sini Yusuf dibuatkan jubah, ya kan? Ada ini di Quranmu juga ada. Yusuf dibuatkan jubah juga ada ini. Baca saja ini dari awal sampai akhir nih. Ya kan? Nah, gini Bang. Kita kan tadi sedang membahas adiknya Yusuf, betul? Di dalam Quran, Anda mau cari sampai jungkir balik, Anda tidak akan menemukan nama adiknya Yusuf itu namanya Binyamin. Nama itu didapatkan dari sini. Nih. Ya. Nama adik Yusuf Binyamin itu didapatkan dari Bible sini. Anda baca saja nih sendiri, panjang ini ya. Nah, pertanyaan saya kepadamu. Kenapa kitab yang kalian katakan kitab yang palsu, rubah-rubah ini, ternyata isinya kalian curi atau kalian colong masuk ke dalam Quran kalian? Silakan. Saya balik dulu kamera saya lagi. Iya, abang kan udah ngomong dari tadi nih kan. Ya, silakan. Kita sharing aja nih Bang, nggak usah pakai emosi ya. Oke. Aku juga kan masih minim ilmu kan ya. Ya, silakan. Kalau seandainya aku bilang kitab abang yang nyuri dari Al-Quran itu gimana? Balas enggak, aku tanya abang, balas baliknya gimana? Ya mustahil, bagaimana mungkin yang terdahulu menjiplak yang terkemudian. Contoh, bagaimana mungkin yang datang duluan menjiplak yang datang terkemudian. Pasti yang menjiplak itu adalah yang datang belakangan menjiplak yang datang dahulu. Abang tahu dari mana? Kalau kita pakai logika nih, Contoh, duluan keluar uang 50.000 tahun. Ya iyalah kalau dibandingkan sama itu. Artinya tidak mungkin yang keluar duluan menjiplak yang keluar belakangan. Tahu film capung gigit orang, terus orang itu jadi bisa manjat begini-begini? Tahu? Gak tahu. Terus kamu tahunya apa? Itu ada, tahu Spider-Man? Pernah nonton Spider-Man?
Pernah. Ah, Spider-Man itu kan, si Parker itu kan dia digigit Aku tuh laba-laba. nggak fokus tau bang, bener dah. Baca komenan ini nggak Jangan fokus. dibaca komennya. Ketika Parker digigit oleh laba-laba, akhirnya dia kan jadi bisa manjat tuh. Muncul film yang edisi terbaru, tapi bukan laba-laba, yang gigit capung. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mungkin yang film Spider-Man jiplak yang film yang capung itu? Yang bener yang capung itu, yang jiplak Spider-Man. Masa Nggak, mau dari- yang datang duluan, Nggak. yang datang duluan mustahil jiplak yang datang sesudah itu. Enggak, dari yang kita bahas ini, aku mau nanya sama Abang ya. Yang dari yang kita bahas ini, Bang Edis itu maunya gimana? Saya begini, kenapa sih kalian itu tidak mengakui bahwa kalian itu menjiplak kitab yang kalian katakan palsu-palsu itu? Akui saja, bilang, saya imah, saya muslimah, saya akui bahwa saya itu menjiplak kitab yang katanya ulama-ulama kami itu palsu. Nah, bilang gitu coba. Enggak, masalahnya gini Bang, maaf nih, kalau aku sih juga sama teman-temanku juga kan banyak kanonis juga Bang. Alhamdulillah kita rukun-rukun aja tanpa ada perdebatan tentang agama gitu. Soalnya kan Kita bagi di kamu sini agama bukan, kamu, kita di bagi sini, kamu kan- kita di Iya. sini itu menanggapi orang. nggak Karena ada. kamu tidak, Aku selama ini nggak pernah menghina agama lain, mau dia Kristen mau Buddha gitu loh Bang. temanmu, Jadi temanmu, aku tertariknya tadi kayak nggak karena sedikit, Bang sedikit Edis. Iba. Kamu tadi bilang temanmu banyak yang Kristen. Iya banyak. Pernah nggak Tetangga kamu lihat aja mereka ada. nenteng? Shh, dengar dulu Ima. Pernah nggak kamu lihat mereka nenteng-nenteng Bible? Pernah. Pernah. Kamu bilang nggak sama dia kitabmu itu palsu? Pernah kamu bilang nggak? Nggak pernah. Nah, karena kamu tidak bilang, makanya tidak ada perdebatan. Karena Soalnya kamu nggak bilang. Tidak. Coba kamu Karena bilang. saya bukan urusan saya gitu. Bang. Nah, sekarang barusan tadi kamu katakan nggak terhadap kitab yang ditenteng-tenteng orang Kristen bahwa itu kitab palsu? Tidak pernah lah bang. Ngapain? aku Barusan ngomong tadi tentang- bilang Ima. Enggak. Kan yang aku bilang kan sejarah. Yang aku bilang kan sejarahnya kan. Aku kalau sama agama Kristen nggak pernah ngomong begitu. Ima, pelan-pelan ya, saya ulangin pelan-pelan nih. Tadi kamu saya tanya, Ima, pernah lihat orang Kristen nenteng Bible? Pernah. Apakah yang ditenteng itu kitab yang palsu? Iya. Sudah dirubah-rubah? Iya. Terus bilang, kenapa kamu mengatakan itu dirubah-rubah tapi kamu jiplak isi di dalamnya? Terus kamu bilang, kami sesama teman saya banyak Kristen tapi kami baik-baik saja. Ini kan kamu gak nyambung dengan yang dibahas. Kalau kamu baik-baik dan temanmu orang Kristen karena kamu tidak mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiranmu tentang kitab yang sedang ditenteng-tenteng dia ke gereja. Coba kamu bilang temanmu itu, kitabmu itu sudah dipalsukan. Pasti kamu nanti berdebat. Cuman kita nggak sampai pukulan, sampai musuhan, enggak. Tetap kita jadi teman. Aku nggak mau ini bang. Enggak, saya juga nggak menyarankan yang kayak begitu. Langsung kita jadi Aku orangnya bermusuhan. damai, Enggak. cinta damai orangnya. Saya setuju dengan kamu. Kamu bagus orangnya. Tapi sayang. Ya, enggak jujur bang. Aku itu cinta damai, berteman juga sama mereka. Aku Ima, akur aja. Gak Ima. ada pembahasan begini-gini. Gini, Ima, kamu muslimah. Iya, Menurut orang Islam boleh nggak berteman dengan non muslim? boleh lah. Nggak boleh. Dilarang berteman. Mau saya Kata tunjukkan? siapa boleh. Oke, baik. Boleh. Memang banyak sekali orang-orang Islam yang masih nggak ngerti ajaran agama Islam. Baik. Baik. Saya tunjukkan ya dalilnya bahwa kamu nggak boleh berteman dengan orang Muslim. Waduh, payah ini. Perhatikan Ima. Nih ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa.
Saya mau tanya, apakah kamu masih mencintai Muhammad? Masih lah, Apakah kamu ingin mengikuti ajaran Muhammad? pastilah bang. Oke, menurut Muhammad yang kamu ikuti dan yang kamu cintai, bolehkah berteman dengan orang selain daripada yang beriman? Meninggal. Bang, enggak gini. Bang, Ima, makanya saya Dis, bilang Ima, boleh, Dis. mustahil kamu Nah. menjadi muslim di detik yang sama kamu berteman dengan orang yang non muslim. ya, abang terlalu berbelit sebenarnya bang. Kok berbelit? Berbelitnya di mana? Ima? Abang itu terlalu berbelit kataku. Berbelitnya di Abang mana? kita itu tinggal di Indonesia bang. Nggak nyambung si Ima ini yang dibahas apa sih? Ya nyambung lah. Ima ini kamu yang dibahas apa sih Ima? Kita itu membahas statement tadi. Kamu cinta Iya, damai. masalahnya kita itu ya ampun, suku kita itu aja banyak gitu kan. Betul, Agama Ima. kita aja banyak. Makanya, toleransi itu harus penting buat kita. betul. Saya setuju dengan kamu. Kita sesama anak bangsa harus cinta sesama lain. Kalau seumpamanya kita saling menyalahkan agama, yang ada kita perang agama. Saya nggak nih. menyalahkan agama, Ima. Saya hanya mengatakan apa yang sesungguhnya ajaran Islam lakukan, Islam ajarkan. Makanya saya bilang mustahil jadi Edis, seorang muslim. Udah Bang Edis, berarti bukan cinta Loh, damai orang. saya itu cinta damai, Pacar Ima. abangnya. Makanya saya bilang tolong hadis-hadis yang nggak begini dihapuskan. Karena ini akan berbahaya. Coba Ima, lihat saudara-saudara muslimahmu yang mungkin lain. dari ayat yang tadi, mungkin kita sesama muslim harus saling mengasihi, menyayangi gitu kan. Itu kali Bang, mungkin Gini, terhadap Ima, muslim. sedikit Ima ya, gini. Kamu percaya nggak? Kamu punya nggak teman-teman muslimah yang lain yang pakai cadaran, mereka sangat islami, punya nggak? Kalau sampai nyadar sih nggak ada. Oke. Di antara teman-temanmu yang muslimah itu, ada mereka yang sangat membenci orang-orang non-muslim. Mereka Nggak ada berteman. Karena kamu pergaulanmu kurang luas, Ima. Banyak muslim-muslim di luar sana yang cadar-cadaran, yang fanatik banget. Benci sekali sama orang non-muslim. Makanya saya itu justru ingin supaya apa? Supaya kayak begitu tadi, hadis-hadis begitu dihapus saja. Karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma bangsa Indonesia. Di mana kita itu menjunjung tinggi yang namanya persatuan dan kesatuan. Cinta satu sama lain. Baik yang Kristen menyayangi saudaranya yang Muslim. Yang Muslim harusnya menyayangi saudaranya yang Kristen. Yang Batak menyayangi saudaranya yang Jawa, ya kan? Yang Jawa Aku juga orang mencintai. Batak loh Bang. Ya harusnya Aku juga begitu. orang Batak loh. Harusnya begitu loh. Yang suku Jawa mencintai saudaranya yang suku Tionghoa. Yang suku Tionghoa mencintai saudaranya yang Batak. Harusnya begitu. Tapi itu terjadi kalau kamu menjadi seorang Muslim. Buktinya apa? Loh, Buktinya enggak. karena kamu tidak melaksanakan ajaran agama Islam itu. Ya enggak gitu juga lah. Loh, kalau menurut ajaran agama Islam nggak boleh mencintai orang non-Muslim. Bersahabat aja nggak boleh. Selama ini belajar Islam, alhamdulillah Bang. Islam itu Karena mempermudah kamu nggak belajar agama Islam, Ima. Sejujur-jujurnya karena kamu tidak fanatik terhadap agama Islam. Makanya saya bilang, orang Islam itu akan baik kalau dia tidak menjalankan agamanya. Kalau selama orang Islam masih agamanya di KTP doang, orang itu akan baik. Tapi kalau dia sudah mempraktikkan ajaran sunnah, udah selamat jalan dah sudah. Lu iya. Orang berteman dengan non-muslim, mengucapkan salam saja nggak boleh. Gimana mau baik, gimana? Makanya kalau kamu masih mencintai saudara-saudaramu yang non-muslim, karena kamu tidak melaksanakan ajaran itu. Gimana? Setuju bahwa hadis-hadis semacam tadi harus dihapuskan? Astagfirullah. Duh, kan? Enggak, kalau itu aku kasih setuju sih.
Kalau tidak setuju, kenapa tidak dilaksanakan atau diterapkan? Gini nih bang, ada itu hadis. Hadis itu kan sebenarnya pendapat beberapa ulama kan. Berarti kamu mau mengatakan hadis itu palsu? Bukan palsu. Jadi pendapat mazhab kan ada, mazhab itu ada 4. Syafi'i, Hanafi, Hambali, sama Maliki. Jadi itu tergantung kita. Kalau menurut kita itu baik, kita ituin gitu loh. Kalau seumpamanya kayak tidak boleh berteman sama non-muslim, menurut saya sih itu nggak benar. Berarti menurut kamu bahwa itu palsu? Kalau aku sih nggak bilang palsu bang. Cuman ini jujur kalau aku sih sebenarnya kalau menurut hadis itu aku itu masih minum ilmu bang. Oke, tapi baik. Karena gini Ima, karena kalau saya ngomong mungkin kamu nggak percaya dan sudah mengatakan bahwa kamu minim ilmu. Saya kutip saja seorang ulama yang mengatakan ya, perhatikan. Nih. Antum mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya, kaosnya nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu, seperti itu. Pemain bola orang kafir, masih disebut-sebut, dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Nggak boleh. Tidak boleh mencintai orang kafir sekalipun itu orang tuamu. Nggak boleh. Aduh, nggak percaya. Mau saya putarkan. Ustaz lain yang mengatakan demikian. Jika kamu menjadi seorang muslim, tidak boleh ada sebesar zaroh saja. Sebesar biji zaroh, nggak ada boleh mencintai kafir. Makanya, saya tunjukkan lagi hadis-hadisnya ya. Bahkan kiamat itu tidak akan terjadi. Nih, saya tunjukkan betapa bencinya kalian dengan orang non-muslim nih ya. Saya tunjukkan lagi hadisnya. Tunjukkan. Sebentar. Ini hadis bagaimana umat Islam itu sangat-sangat membenci orang yang non-muslim. Nih, saya tunjukkan ya hadisnya ya. Bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin itu membantai orang-orang Wahyudi nih. Saya tampilkan. Ini kebencian terhadap kalian ini. Ini yang dirindukan para syuhada-syuhada itu. Nih. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga muslimin memerangi Wahyudi. Orang-orang Islam membunuh Wahyudi sampai Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu atau pohon berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, inilah Wahyudi di belakangku, kemarilah." Yang demikian itu karena pohon Qorqod termasuk pohon Wahyudi. Nih hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jelas. Makanya, kenapa para syuhada-syuhada yang sangat merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi? Supaya hari kiamat segera terjadi. Ini adalah salah satu daya upaya supaya menanam kebencian di hati-hati orang Muslim terhadap Wahyudi. Ketika orang Wahyudi membunuh orang Wahyudi, membantai mereka sampai musnah, baru kiamat terjadi. Makanya ini hadis berbahaya kayak begini ini, Imam. Itu ceritanya kan cerita zaman dulu bang. Itu sebenarnya cerita zaman penjajahan dulu kan, perang antara Yahudi sama Muslim. Jadi itu sebelum cerita yang sampai yang abang baca tadi itu sebelumnya udah ada cerita lagi. Itu sambungan dari situ. Jadi dulu agama Muslim itu sempat dibunuh Yahudi, makanya Muslim ngebalas. Tidak gitu pernah ada Wahyudi menyerang orang Muslim.
Yang ada orang Muslim yang menyerang Wahyudi. Dulu kan sebelum ada agama Islam itu Yahudi itu sering membantai Muslim bang. Tidak pernah Yang ada kedua, seperti itu, Imah. Yang ada Muhammad itu menyerang kaum-kaum Wahyudi. Ada Wahyudi di Khaybar diserang sama Muhammad. Ada Wahyudi ini diserang sama Muhammad. Muhammad itu kerjanya menyerang suku-suku di sekitarnya. Beberapa kali dia mau menyerang kaum-kaum itu. Lu nggak percaya lu. Mau saya tunjukkan lagi statement. Kamu percaya nggak bahwa agama Islam itu disebarkan dengan pedang dan kekerasan? Kalau yang abang bilang Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad itu baginda masa. Oke. Abang belum belajar agama lebih dalam sih. Coba belajar agama Islam lebih dalam deh. Mungkin kalau Pasti saya yang tahu. ngomong, gini Imah. Mungkin kalau saya yang ngomong, kamu tidak percaya. Ini ya, statement Ustadz Khalid Basalamah ya. Nih, lihat nih. Bertanya pada saya di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad. Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami. Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. No. Itu. Dan Muhammad itu beberapa kali memimpin tangan menjarah harta orang-orang. Anda tidak tahu Muhammad kerjanya menjarah harta-harta orang dan mengumpulkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Dan Muhammad kaya raya dari situ. Wah, astagfirullah, tidak lagi Imah. Aduh Imah. Mau percaya. Imah, kalau saya yang ngomong kamu tidak percaya nih. Kalau kita dengar nih ya, harta rampasan perang yang didapatkan Muhammad jadi miliarder nih, perhatikan. Habir, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Tidak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang. Miliarder itu miliarder hasil ngerampas harta rampasan perang. Bukan ngerampas. Coba abang. Duh, rampasan perang tadi dibilang kok bukan ngerampas. Sama dari awalnya bang, kayaknya itu potongan deh. Enggak, coba ceramahnya dari awal. Baik, kita putarkan ya. Putarkan, nih perhatikan, perhatikan ya. Enggak, yang ngasih ceramah coba jangan sepotong-potong gitu. Coba yang Ayat Qur'annya aja saya tunjukin gimana. Jatah Nabi kalau Bang Edi saya belum paham deh Bang. Bang Edi belum makanya paham Imah, kamu harus kursus agama Islam sama saya. Cuman takutnya nanti setelah kamu selesai kamu meninggalkan agama itu. Berat ya. Ada namanya ghanimah. Pernah dengar ghanimah? Nih. Lihat ya. Ghanimah adalah, nih. Perhatikan. Saya balik kamera saya. Ini adalah harta rampasan perang
yang dijatah juga untuk Muhammad. Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh dalam peperangan yang diatur pembagiannya dalam syariat Islam. Nah, Muhammad tuh dapat harta rampasan perang. Nah, jatahnya tadi khumus 1/5. Dan ketika dia dalam perang Badar tadi, dia dapat 20 M. Itu perang Badar doang. 20 M. Bayangin tuh Ima, kalau kamu tidur-tidur di atas 20 M. Oh. Makanya Muhammad itu dia mendapatkan jatah rampasan perang itu sekian persen itu. Nih, dalilnya dalam Quran ada. Nih, saya maksudkan. Nih ada nih. Apa yang dimaksud ghanimah nih? Ada dalilnya dalam Quran. Enggak, masalahnya kalau punya dapat segitu, masalahnya di mana, Bang? Tadi kan saya bilang Muhammad dapat harta rampasan perang, kamu bilang bukan rampasan. Saya bilang Muhammad kerjanya berperang, menjarah harta rampasan, kamu bilang enggak. Selama ini yang kalian dengar tentang Muhammad itu, kalian dengarnya banyak yang ditutup-tutupi, Ima. Saya mengatakan yang sesungguhnya tentang ajaran agama Islam. Saya bilang Islam gak boleh berteman dengan non-muslim. Kamu gak tahu itu. Saya bilang Muhammad dapat harta rampasan perang, kamu gak tahu itu. Tapi kan gini, Nabi Muhammad kan dapat itu juga, kan dia butuh perjuangan juga. Masalahnya di mana? Kalau butuh perjuangan, contoh nabi-nabi misalnya di dalam Bible. Mereka butuh perjuangan tapi mereka tidak dengan cara merampas harta rampasan perang. Sebenarnya bukan sih. Itu bukan merampas bahasanya mungkin. Terus? Itu mungkin dari yang bukan rampas kali ya. Mungkin zaman dulu kan lagi penjajahan gitu. Apa ya bahasanya? Bagian dari itu kali. Apa sih bahasanya gitu? Gini ya. Gini, waktu Muhammad belum jadi nabi, istrinya Muhammad berapa? 1. Setelah dia jadi nabi, istrinya berapa? Banyak. Sekarang saya tanya, lebih banyak pengeluaran istri 1 atau lebih banyak pengeluaran istri 13? Ya kayak Nabi Muhammad pasti adil lah, Bang. Iya, bukan masalah adil. Lebih banyak pengeluarannya, lebih banyak mana? Lebih banyak waktu istrinya 1 atau lebih banyak waktu istrinya 13? Seumpamanya dia adil kan gak apa-apa. Dalam Islam juga kan kalau seumpamanya kita... Yang ditanya bukan masalah adilnya, Ima. Yang saya tanya, pengeluaran Muhammad, duit yang dibutuhkan Muhammad untuk melangsungkan rumah tangganya, itu lebih banyak ketika dia beristri 1 atau lebih beristri 13? Ya otomatis beristri banyak. Nah, lebih banyak beristri 13. Sekarang saya tanya, berarti Muhammad lebih boros mana? Muhammad borosan waktu dia belum jadi nabi atau sesudah jadi nabi? Maksudnya gimana sih? Nah, berat. Borosnya, boros gimana dulu? Pengeluaran Muhammad lebih banyak waktu dia jadi nabi. Sebelum dia jadi nabi istrinya cuma 1. Setelah dia jadi nabi istrinya 13. Betul? Aku gak urus ke situ, yang penting Nabi Muhammad adil. Adilnya di mana? Kalau dia adil, bagaimana mungkin istri-istri yang lain itu cemburu? Banyak juga kan bisa, itu kan sebagian istri juga janda-janda ini juga, Bang. Janda-janda miskin kan menghidupi janda-janda juga. Loh, setiap perempuan-perempuan kalau mau menyerahkan dirinya kepada Muhammad tuh boleh. Orang niatnya baik ya, itu. Sekarang gini, seandainya kamu hidup sejaman dengan Muhammad, apakah kamu akan menyerahkan diri Muhammad? Gini, Nabi Muhammad itu. Aduh, ditanya pertanyaan yang berat ini. Ima, saya tanya pertanyaan yang simpel. Nabi Muhammad kenapa menikahi mereka itu pasti ada alasannya. Bukan, kata Aisyah, karena memenuhi hawa nafsunya Muhammad. Astagfirullah, nggak percaya lagi, astagfirullah lagi. Loh, kata Aisyah, Tuhannya Muhammad itu tidak pernah didapati Aisyah kecuali menuruti hawa nafsunya Muhammad. Aisyah yang bilang loh.
Mana coba ayatnya? Wah, baik. Nah, kalau kamu bertanya mana ayatnya, saya sangat senang. Oke ya. Di dalam Sahih Bukhari nomor 4414, saya bacakan lagi hadisnya. Teman-teman, Itu kita ayat harus apa hadis, Bang? Iya ini. Nih. Ayat apa hadis? Ayat Kalau apa hadis? Aisyah itu hanya disebutkan di hadis, nggak ada Aisyah. Nih, Nih. Bang, kadang itu hadis itu ada yang lemah. Ada ya habis Oke, baterai baik. aku habis lagi. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu lemah atau kuat? Ya, benar. Oke, Sahih Bukhari itu lemah atau kuat? Ya, kuat coba. Oke, baik. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Hisham, telah menceritakan kepada kami bapaknya dari Aisyah. Dia berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Jadi wanita-wanita itu menyerahkan diri kepada Muhammad, Imah. Inilah enaknya Muhammad. Nih, saya lanjutkan. Rasulullah SAW, saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Masa perempuan gak punya harga diri menyerahkan dirinya kepada Muhammad tanpa mas kawin, gak ada ini? Masa perempuan menyerahkan diri kayak begitu? Maka ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, perhatikan. Kamu boleh, kamu di sini Muhammad ya, boleh menangguhkan, menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki Muhammad nih. Ya kan? Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak dosa bagimu. Itu surat Al-Ahzab ayat 51. Maka saya, maksudnya Aisyah berkata, demi Allah, kata Aisyah, demi Allah, saya tidak melihat Robnya Muhammad itu, kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Kata keinginan di dalam bahasa Arabnya itu adalah hawa nafsu nih. Kita cek bahasa Arabnya nih. Hawa ika. Bisa baca Quran kan? Bisa. Ini hawa ika. Jadi menurut Aisyah, tidak pernah Aisyah melihat Tuhannya Muhammad, Robnya Muhammad itu kecuali sangat cepat memenuhi hasrat hawa nafsunya Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Masih tidak percaya juga Ima dengan Muhammad. Aku paham maksudnya itu. Nih, jadi gini nih Bang Adis. Kalau seandainya Bang Adis, Nabi Muhammad kan zaman dulu kan ganteng banget Bang. Ganteng Banget ya. Suri tauladan yang baik gitu. Seorang nabi, siapa sih yang nggak mau gitu? Baik, mau saya jawab? Iya, siapa sih yang nggak mau gitu? Orang kan juga Muhammad itu katanya matanya besar. Loh, gak percaya dia. Baik, saya tunjukkan matanya gak percaya, matanya Muhammad besar. siapa sih yang nggak mau sama nabi gitu loh Bang? Baik. Ya zaman dulu kan belum ada aturan kayak zaman sekarang gitu. Muhammad itu matanya besar. Logika aja lah. Gak usah yang menye-menye gitu. Zaman sekarang aja. Siapa sih yang gak lihat cowok ganteng gitu? Siapa yang gak suka? Ganteng? Waduh, berat. Apalagi ganteng, duitnya banyak. Siapa yang gak suka? Oh, berarti orang pada mau sama Muhammad karena mau duitnya Muhammad, betul? Enggak, bukan itu. Masalahnya kan abang tadi tanya banyak yang suka sama Nabi Muhammad gitu kan. Iya zaman dulu Karena aja hartanya. Tapi siapa sih yang gak suka? Karena matanya. Ya, bukan karena hartanya. karena apa namanya? Istilahnya ibadahnya juga dijamin masuk surga lah pokoknya. Oke, yang ingin saya tanyakan kepada Anda, menurut Anda Muhammad waktu itu banyak duit dan kemudian banyak wanita-wanita mau dengan dia, begitu? Bukan, maksud aku tadi dibanding zaman sekarang sama zaman dulu, Nabi Muhammad aja seorang nabi gitu. Siapa sih yang nggak mau sama Rasulullah? Siapa yang tidak mau dengan Rasulullah? Alasannya?
Alasannya ya agak satu. Terus Kita udah dijamin sama dia. dijamin. Aisyah itu dipukul sama bapaknya gara-gara minta nafkah sama Muhammad. Waduh, nggak percaya Anda. Makanya suami-suami kalau kalian ingin akhlak Rasul, kalau istri minta nafkah pukul. Nih, bila perlu mertuanya yang mukul. Waduh, Anda tidak percaya ini. Saya tunjukkan lagi hadisnya ya. Waduh. Perhatikan ya. Perhatikan. Enggak, kayaknya udah deh Bang, kayaknya kita berdebat begini karena Udah kabur. Abang aku bukan kabur. Gini Bang, Abang itu Tadi enggak gini, Iya, setiap Bang, statementmu gini Ima, setiap statementmu itu bisa saya bantah. Kamu bilang, juga mau ngomong bingung. ya Bang. udah silakan lah, kamu ngomong ya, silakan kamu ngomong. Udah Ya, aku silakan. bingung juga. Ya udah kamu ngomong gimana? Silakan. Mau ngomong apa? Nih, Tentang saya Nabi naikkan Muhammad. satu orang muslim ya. Ini satu orang muslim, namanya Ari Wibowo. Dia muslim tapi dia jujur, dia akui Muhammad itu Coba ya saya naikkan dulu nih Ari Wibowo nih. Ini muslim juga nih. Biar Anda tahu, muslim-muslim sudah banyak yang sadar. Ari Wibowo silakan nyalakan kamera. Halo Bang. Ya, silakan Bang. Waduh, Ya Bang, ya Bang. Bang, Anda masih muslim kan? Ya di KTP Bang. Di KTP. Tapi Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran, kitab yang tidak sempurna, salah, Muhammad melakukan dosa. Anda sudah mengakui itu semua? Ngelek ya Bang ya? Ya, Anda sudah mengakui itu semua? Ngelek Bang. Ya, menurut Anda, walaupun Anda seorang muslim, sudah mengakui bahwa Al-Quran itu tidak lengkap, tidak mampu menjelaskan, Muhammad berbuat dosa. Anda sudah akui? Ya. Tuh, gimana tuh Ima pendapatmu? Silakan. Kenapa Bang aku itu? Saya tinggal kamar mandi sebentar ya. Sebentar. Silakan, lanjutkan. Nah. Kenyataannya Mbak. Faktanya. Faktanya dari mana? Dari Bang Dari Edis. Bang Edis, iyalah. Walah. Abang sekarang udah ini, Udah apa gimana? udah non-muslim. Belajar dulu. Gimana? Ya, Tadi saya dengar. kalau Abang udah Tadi saya dengar si Ima ngomong. Gimana Ima? Sudah? Sorry tadi saya tinggal kamar mandi agak lama karena kalau seorang pria kalau pipis tidak cebok nanti disiksa kubur. Loh, iyalah. Iya, emang iya. Tapi korupsi dan berzina tetap masuk surga. Loh, Ya sebelum masuk surga kan pasti ada balasannya. tidak ada. Ari Wibowo Pipit ini saksi. Muslim itu ya asal dia mengucapkan syahadat, mau bau zina kayak mau mencuri masuk surga. Tapi kalau pipis tidak cebok disiksa kubur. Betul apa betul? Betul, itu betul. Ima, kamu tahu nggak? Penyebab siksa kubur itu bukan karena seseorang itu berbuat jahat. Kebanyakan siksa kubur karena hanya masalah pipis tidak cebok. Yes. Tidak cebok Semangat. pipis. Bang Ari semangat banget. No. Biar orang-orang itu sadar Mbak. Bener aja Mbak. Sadar kenapa Bang? Sadar dengan kebenaran. Coba deh besok ngaji deh bareng aku Bang Edis.
Ih, Mbak. Ngaji bareng saya. Berat dalam saudara-saudara. arti agama Islam. Harusnya Jadi Anda, emang yang keliru bisa dikelirin gitu bang. iya, seandainya ya, seandainya, ini seandai-andainya. Kalau kamu mau saya imami, kalau saya seorang muslim, mau si imani, mengimami membaca Quran. Wah, nanti sudah istri saya 13. Mengikuti contoh Rasul. Nah, kalau abang sanggup ya nggak masalah. Loh, Kenapa? masalahnya nanti saya jadi seperti Muhammad. Ada istri minta nafkah malah mertuanya malah malah mukul. Nggak ada bang. Nabi Loh. Muhammad itu satu-satunya nggak bisa Muhammad itu disamain. pernah mukul Aisyah, kamu tahu? Tuh udah jadi Fir'aun kan? Mirip banget tau ih. Udah jadi Fir'aun. Aduh. Jadi Mirip begini banget ya. kan bang. Beneran mirip. Jadi sebenarnya Abu Bakar dan Umar itu pernah memukul anaknya karena anaknya minta nafkah sama Nabi. Dapat dari mana lagi tuh? Wah, Dapat dari mana lagi? dia itu? tidak percaya teman-teman ya. Perhatikan ya nih. Perhatikan ya. Ini hadisnya saya tunjukkan. Bagaimana dicekek ya. Ya nih. Lu tidak tahu mereka saudara-saudara nih. Saat istri minta uang belanja lebih begini sikap Rasulullah. Perhatikan. Ya, ini hadis-hadisnya ya. Kemudian diartikan ya. Sebentar. Oh, ini hadisnya di bawah sini ya nih. Abu Bakar. Oh, saya baca dari atasnya nih. Nih, saya baca dari sini. Nih. Nah, dikutip dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah oleh Fuad Abdurrahman dalam suatu kisah, dalam suatu hari istri Rasulullah, semua istri Rasulullah berkumpul dan saling melontarkan keluhan. Ngeluh istri Muhammad. Ya. Kemudian mereka merasa tidak mendapatkan nafkah. Bayangin tuh, ditelantarin istrinya sama Muhammad. Ya. Tidak mendapatkan nafkah dan perhiasan yang layak. Dalam arti lain, mereka meminta nafkah lebih sebagai tambahan uang belanja. Rasulullah yang mendengarkan keluhan ini kemudian memberi dua pilihan, yakni bersabar hidup apa adanya, ya, dengan beliau atau hidup mewah tetapi berpisah dengan beliau. Sebagai seorang kepala rumah tangga yang mencintai para istrinya, Rasulullah merasa gundah atas keluhan ini. Sampai beliau menampilkan wajah muram. Tak lama setelah kejadian ini, dua sahabat Rasulullah yakni Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab mendatangi rumah beliau dan mendapati wajah Rasulullah muram. Kedua sahabat yang juga mertua Rasulullah ini akhirnya mengerti bahwa kegaduhan berakar daripada istrinya. Karena saat itu istri Rasulullah setengah berkumpul. Abu Bakar dan Umar kemudian berusaha meredakan kegundahan itu. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku mendapati putriku menuntut nafkah kepadamu, aku pasti cekek lehernya." Cekek. Dor. Ujar Umar yang tidak lain adalah ayah Aisyah. Umar pun mengucapkan kata-kata yang sama berkaitan dengan putrinya yaitu Hafsah. Bagaimana Ima? Kamu bilang Muhammad tanggung jawab. Muhammad kan Nabi banyak duit. Tidak dikasih nafkah. Tidak dikasih nafkah uang belanja. Gimana? Ayo. Makanya saya bilang Ima. Itu ayat berapa Bang Edis? Itu di dalam riwayat-riwayat tentang kisah hidup Muhammad. Iya, ayat berapa? Surah Itu apa? bukan ayat, itu di dalam kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis, kitab-kitab riwayat kehidupan Muhammad. Makanya saya bilang Ima dari awal tadi,
kamu masih Islam, kamu baik begini, menghargai teman-temanmu yang non-muslim, ya kan? Masih senang hangout sama mereka. Itu karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Seandainya kamu mengerti agama Islam, besok kamu nggak akan lagi bergaul sama mereka. Ya buktinya aku masih bergaul sama mereka. Iya karena kamu tidak mengerti ajaran agama Islam. Aku mengerti sih Bang, tapi ya menurut saya itu baik, ya udah gua jalanin gitu aja deh. Udah dah, kamu saya jodohkan saja dengan Ari bawa pipit. Gimana? Jangan Bang, saya udah punya istri Bang. Kan boleh nambah. Enggak. Saya enggak pandai perang saya Bang. Bang Edi sudah punya nggak? Malah mau sama Bang Bang Edi sudah punya bini belum? Kajang nyata. Mbak Ima, mending baik-baik sama Bang Edis, bilang aja. Enggak, Bang, serius. saya mau belajar gitu. Oke Jangan lah. dibantah Bang Edisnya. Iya, karena Percuma, saya nggak bisa dibantah. karena saya Enggak gini Bang Edis. Gini Bang. Enggak, aku mau ngomong. Bang Edis mau ngaji sama aku enggak? waduh berat Bang Edis mau saudara. ngaji sama aku. Sulit saudara. Aku Saya itu Ima ngajinya sudah lama. Ngajinya saya sudah lama Ima. udah diperdalam lagi. Justru karena saya sudah mengaji dulu gini, saya ceritain ya. Dulu waktu saya belajar pertama agama Islam, saya itu disuruh baca surat Al-Ikhlas. Saya bacanya begini. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Dimarah saya. Dimarah. Bacanya bukan begitu. Coba Bang artinya Bang. Bacanya harus Coba begini. artinya. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Harus bacanya begitu. Dalam hati saya, waduh, saya dibikin jadi orang Arab nih. Jadi nggak perlu lagi Bang Edis ngaji sama Mbak Ima ya. Padahal begini Ima, Itu kan padahal itu kan ada tajwidnya Bang Edis. Betul. Itu ngaji itu juga ada tajwidnya. Betul. Nah, bisa ketika ngasal gitu Bang. Oke. Salah huruf aja salah arti. Ini kayaknya ada yang ada yang bikin lemot. Mungkin Bang Ari. Apa itu? Iya kayaknya Bang. Iya, Bang Ari bikin jadi ikutan lemot. Oke. Oke, saya turunkan bentar ya. Nanti Terima kasih coba. Bang Edis. Oke, sama-sama Bang Ari, saya turunkan ya. Gini, Ima. Waktu saya dulu belajar ngaji, kan seperti itu. Tajwidnya, qalqalanya, ya kan, bacaannya, nahuso bagaimana lantunannya itu harus persis, ya kan, pakai tartil begitu kan. Saya bilang begini. Kolkolanya. Ahad. Bukan ahad, tapi ahad. Ada dahnya begitu kan. Nah, terus saya bilang begini. Bener, Bang. Gini, tapi saya nggak ngomong sama dia. Di hati saya bilang gini. Gue baca Quran mau cari maknanya. Bukan mau bikin jadi orang Arab. Sekalipun kita baca ahad, mau baca ahad, artinya tetap sama. Bahasa Indonesia artinya satu. Iya benar. Iya makanya saya herannya begini. Kenapa sih kita repot baca kol-kola dan segala macam. Toh artinya tuh bahasa Indonesia ya itu juga. Saya lebih menekankan maknanya di dalam bahasa Indonesia dan artinya di dalam bahasa Indonesia dan saya dapat memahaminya. Nah kalau orang muslim lebih menekankan baca kol-kolanya tajwidnya walaupun gak ngerti artinya. Makanya sampai hari ini orang masih Islam karena mereka baca tajwidnya, baca kol-kolanya gak baca artinya. Kalau baca artinya murtad sudah dari agama Islam. Gitu. Bang Edis kan baca ayatnya sambil ada tajwidnya lebih bagus kan Bang gitu. Iya tapi kan maknanya sama saja. Iya tapi kan ada tata caranya, nggak bisa ngasal Bang. Tapi toh maknanya kan sama. Saya kemarin ngomong sama seorang ustadz. Dia kritik saya baca alif lam mim. Nggak boleh alif lam, bukan begitu kata dia. Alif lam mim. Ya, harus begitu. Iya.
gitu. Iya, terus saya bilang, ya udah artinya apa dah kalau begitu? Hanya Allah yang tahu. Terus buat apa? Mau alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Sama saja, gak ngerti artinya juga, sama aja kok. Ya udah besok ngaji deh sama aku Bang, bareng-bareng gitu. Aduh, berat ya saudara. Oke lah, Imah. Sampai Ya, ketemu makasih, besok lagi ya. Makasih ya Bang Edi. Sama-sama, Kita Ima. sering-sering nih Bang. Oke, selamat malam Imah. Saya turunkan ya. Iya. Oke, saya turunkan ya. Ya, itulah ya teman-teman ya.